Nah, orang yang tidak mengindahkan itu, dia akan terjadi permusuhan. Dia cepat tidak kontrol emosi, marah, dan marahnya itu menyebabkan perpecahan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Teman-teman, kembali lagi bersama kami di Tali Kata Podcast Talita Group bersama Bimas Islam Kemenang Provinsi Bali. Alhamdulillahirrahmanirrahim, teman-teman. Nah, kita kembali lagi bersama Ustadz kita, Ustadz Ali, atau kerap dipanggil Usli. Assalamualaikum Ustadz Ali. Waalaikumsalam. Oke, gimana kabarnya kali ini Ustadz? Nah, kita ketemu nih lagi. Alhamdulillah, karena sumu tasihu, dengan berpuasa maka kamu akan sehat. Alhamdulillah. Nah, gimana Ustadz, mungkin kesibukan Ustadz selama berpuasa ini di kantor gitu? Ya, kita kebetulan di Badan Amil Zakat Nasional Kota Denpasar, jadi keliling. Oh, keliling. Untuk menjemput zakat-zakat para muzaki. Dan kami sebagai amil menjadi perantara. Untuk disampaikan kepada mustahik. Masya Allah. Masya Allah. Nanti jangan lupa para muzaki bayar zakatnya ke Basnas Kota Denpasar. Boleh tuh Ustadz. Langsung ke Ustadz Ali aja gimana? Iya boleh. Oke Ustadz, kita akan ngobrol ini Ustadz terkait topik makna nilai-nilai agama Islam dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi kita sebagai umat Muslim gitu, terus ini konteksnya nggak anak muda aja berarti saja, seluruh umat Muslim gitu khususnya gitu, bahwa kita setiap langkah itu kita setidaknya harus mempunyai nilai-nilai agama saja. Gitu. Jadi agar langkah kita itu tidak salah gitu saja, betul. Nah, mungkin kembali lagi. Nah, terkait nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari Ustaz. Nah, mungkin kita umat Muslim itu gimana sih caranya Ustaz agar kita selalu mengingat tentang nilai-nilai agama kita dalam melakukan kehidupan sehari-hari Ustaz? Iya, baik sekali. Bismillah, walhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'du. Pendengar, pemirsa podcast Talita Group yang berbaik hati, yang sehat karena minum madu. Ya. Minum madu sehat. Dan Mas Rafli ya. Mas Rafli yang gagah dan ganteng. Insya Allah. Amin. Mohon izin juga kepada para alim ulama, para guru. Jadi benar sekali kalau dalam kehidupan sehari-hari kita itu harus dilandasi dengan ajaran atau nilai-nilai agama. Karena banyak orang yang berbuat salah terlepas dari ketaatannya terhadap agama itu. Kita kan sudah disampaikan ya, sudah diperintah oleh Allah bahwa apapun yang kita lakukan berpegang teguh kepada nilai-nilai agama Allah. Nah, orang yang tidak mengindahkan itu, dia akan terjadi permusuhan. Dia cepat tidak kontrol emosi, marah, dan marahnya itu menyebabkan perpecahan. Itu banyak sekali. Di dalam Al-Quran, wa'tasimu bihablillah jami'an wala tafarruqu. Berpegang teguhlah kamu kepada nilai-nilai yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Jangan kamu bercerai-berai. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Kita roboh. Makanya bagus sekali nilai-nilai agama yang kita pegang dikuatkan lagi oleh pondasi di negara Republik Indonesia, yaitu Pancasila. Karena
ketika seorang baik dalam beragama, maka dalam pergaulannya juga kepada siapapun itu juga akan baik pula. Makanya coba lihat ketuhanan yang Maha Esa. Itu kan ada di dalam Al-Quran. Qul huwallahu ahad. Terus kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang kedua ya. Itu tentang kemanusiaan itu laqad karomna bani Adam. Allah itu sudah memuliakan semua manusia. Beradab dengan akhlak, dengan sopan, dengan santun. Kemudian yang ketiga, persatuan Indonesia. Kita juga ada innamal mu'minuna ikhwatun. Kita ini bersaudara. Harus bersatu. Tadi ayatnya wa'tasimu itu ya. Jangan sampai berpecah belah. Harus bersatu. Kemudian kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Itu juga di dalam Al-Quran. Wasyawirhum fil amr. Jangan mentang-mentang kamu pemimpin nggak mau tahu. Harus musyawarah. Ambil kata mufakat. Nah, kalau kita tidak ambil kata mufakat, maka kita tidak akan bisa membuat kebijakan yang baik. Kalau bahasa kerennya itu apa? Netizen ya. Netizen, Nah, kalau kita dengar kata-kata maha benar netizen itu, tidak ada satupun perbuatan baik yang bisa kita lakukan. Ngapain Talita Group mengadakan podcast? Yang diundang juga siapa itu? Bukan ulama besar. Pasti ada yang ngomong begitu. Nah, itu jangan didengarkan. Kalau kata guru saya, jangan suka mendengar ocehan orang di pinggir jalan. Artinya ya netizen itu yang tidak kritis, asal ngomong ceplas-ceplos, tidak kritik yang membangun. Nah, itu. Dan yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di dalam Al-Quran, ibadallah innallaha ya'muru bil adl. Allah memerintahkan kita untuk berlaku adil. Berlaku adil. Jangan sampai hukum itu tumpul ke bawah, tajam ke kembali tumpul ke atas. Tumpul ke atas, tajam ke bawah. Makanya kita support presiden kita untuk membasmi orang-orang yang tidak baik di negeri kita. Jadi memang harus ada. Mau jadi guru, itu harus ada nilai agama yang baik. Mau jadi petani, mau jadi pedagang, tanamkan nilai-nilai agama yang baik. Bagaimana cara mengetahuinya? Banyak-banyak dengarkan podcast seperti Talita. Betul tuh, Ustaz. Masya Allah. Oke, Ustaz, terkait nilai-nilai agama yang kita bawa dalam kehidupan sehari-hari, Ustaz. Nah, itu kalau misalnya kita melihat kepada panutan kita Rasulullah SAW gitu, Ustaz. Kira-kira banyak nilai kan, Ustaz, dari baginda Rasulullah yang bisa kita contoh. Nah, kira-kira apa aja nih, Ustaz, yang bisa kita contoh nih, Ustaz, dari Rasulullah dalam membawa nilai-nilai agama nih, Ustaz? Ya, bagus sekali ya. Rasulullah itu dalam sabda beliau, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku ini diutus untuk menyempurnakan akhlak. Bayangkan dulu orang-orang jahiliyah itu gak nerima anak perempuan, akhirnya dikubur hidup-hidup. Terus perbuatannya main judi, mabuk-mabukan, pokoknya maksiat merajalela. Maka Rasul datang, dakwahnya dengan akhlak yang mulia. Kalau begini lebih bagusnya begini, Pak, karena nanti merugikan orang, gitu. Enggak langsung kamu betul. Tidak begitu. Jadi ada tahapan-tahapan. Dakwah itu dalam mengajak orang ada tahapan-tahapan. Maka Rasulullah itu laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Coba lihat, beliau waktu dihina, diejek, itu bukan dibalas, tapi didoakan. Masya Allah. Kalau kita diejek,
Tunggu lo ya. Gue tunggu lo. Nah, Betul. Itu. Oke, Sat. Nah, Sat, tadi kan kita membahas terkait tadi apa mah bahwa kita itu selalu harus membawa manfaat lah bagi orang lain juga gitu, Sat. Nah, seperti madu ini, Sat, manfaat dari lebah. Oh Nah, iya, Masya Allah. benar, Ini Masya 100% madu alami, Sat. Oke, jadi banyak manfaatnya. Tadi, Sat, gimana, Sat, kalau misal kita ini kan salah satu produk hasil lebah, Sat, ya? Iya. Apakah lebah ini juga menjadi ini, Sat, sebagai contoh-contoh akhlak yang bisa kita pelajari dari lebah? Iya, Allah memerintahkan kita untuk belajar dari lebah. Oke. Dari lebah itu disuruh belajar. Yang pertama, lebah itu tidak pernah makan makanan yang selain saripati bunga. Artinya umat Islam harus makan yang halal dan baik. Oke. Lebah itu kemanapun hinggap tidak ada ranting pohon yang patah. Makanya umat Islam kemanapun pergi tidak boleh membuat kerusakan. Oke. Yang ketiga, lebah itu tidak pernah mencari musuh, tapi kalau ada musuh tidak boleh takut. Umat Islam harus tegas, harus beradab, tegas tapi beradab. Tidak boleh tegas saja tapi nggak punya adab. Dan yang terakhir, lebah itu mengeluarkan madu. Ini saat Kita umat Islam, manusia harus memberikan manfaat untuk orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Jangan lupa seperti madu honey. Tali tahani, Ustaz. Tali tahani. Masya Allah. Tadi kan saya sempat ngobrol bahwa lebah itu makannya saripati bunga. Maka dari itu sebagai contoh manusia itu harus makan makanan halal dan baik saja. Nah, karena itulah tali tahani ini memiliki banyak manfaat, Ustaz. Nah, Masya Allah, top ya. Very good. Very good. Nah, tapi jangan di ini, Ustaz, jangan dimakan waktu pas puasa. Tapi pas buka puasa sama sahur, Ustaz, ya. Yang baik, Masya Allah. Oke, nanti untuk pemesanan ada di deskripsi video ini. Nanti teman-teman tinggal langsung klik, langsung melihat kontak person, langsung dipesan, Ustaz, ya. Masya Allah, membawa kebermanfaatan yang baik. Masya Allah. Ustaz, kembali lagi, Ustaz, kepada nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari, Ustaz. Nah, kita kan sekarang sudah di dalam masa digitalisasi, Ustaz. Digitalisasi. HP sekarang untuk sosmed apalagi itu kan bukan menjadi sesuatu yang hobi atau apa, bukan, bahkan menjadi kehidupan sehari-hari, Ustaz, kebutuhan sehari-hari, Ustaz. Nah, mungkin kita nih, Ustaz, sebagai umat muslim kita, sikap kita agar kita selalu mungkin buka sosmed atau nge-scroll IG atau TikTok gitu, tapi tetap membawa nilai-nilai agama, Ustaz. Nah, itu gimana, Ustaz? Nah, ini pantangan milenial. Betul. Kalau dulu kan belum ada HP, iya. Yang ada telepon saja, nggak bisa lihat gambar. Tapi di era sekarang ini scroll, wah, ada yang maksiat. Scroll, ada yang menggunjing. Scroll, ada yang mengadu domba, ada yang fitnah, bahkan ada yang menipu. Itu, apalagi itu. Nah, kalau kita sudah ditanamkan aturan agama, kata Nabi, ittaqillaha haitsuma kunta. Dimanapun kamu berada, ayo takwa di situ. Takwa itu artinya benar-benar mengikuti, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kalau ada yang tidak baik, sudah tinggalkan. Jangan ditonton. Di scroll, stop. Oh, ini bagus ini, padahal nggak bagus. Ketika ada scroll lewat podcast Talita, itu langsung ditonton saja. Tolong membawa manfaat. Alhamdulillah. Jadi Nabi itu benar-benar, kadang kita kan kalau mau berbuat baik ketika dilihat orang. Kalau nggak ada orang, kita nggak berbuat baik. Begitu juga maksiat. Kadang kita tidak terlihat, kita maksiat. Buat apa? Nah, digitalisasi itu tolong dijaga. Kalau mau buat konten yang bagus. Yang ada manfaatnya, nilai manfaatnya. Nyanyi, misalkan, ya lagu-lagunya yang mendatangkan ingat kepada Allah. Mendekatkan kita kepada Sang Pencipta. Kan ada itu, orang kaya mati, orang miskin mati, Mas Rafli mati, Pusli nanti aja. Jadi saya juga nanti aja dong.
itu apa? Membawa manfaat, mengingatkan betul. kepada Allah. Jadi tangan kita juga kita buat status, jangan buat status yang orang melihatnya kok tambah resah, tambah gelisah atau tambah ikut menggunjing. Jangan. Kita buat status itu kalau bisa yang memotivasi. Memotivasi ya, kalau ada kesalahan apa jangan dibuat nyindir orang. Jangan dibuat malah kita semakin melihat statusnya ikut gitu. Ikut komennya tidak baik. Masya Allah. Nah, kalau mau buat status, buatlah yang motivasi, memberikan motivasi kepada orang lain. Karena siapa sih kita ini yang tidak punya salah? Betul. Siapa sih kita ini yang tidak punya masalah? Betul. Nah, kalau yang tidak punya masalah itu Mbak Elvira. Nah, kalau beliau pas ada masalah itu langsung ke Pegadaian. Waduh, sulit dong. Oke, Sat. Nah, Sat. Oke, terakhir Sat nih. Buat teman-teman nih Sat, pesan dari Ustadz Ali terkait bagaimana kita bisa selalu membawa nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari, Ustaz. Nah, monggo Ustaz, apa lagi sekarang kita itu tadi menghadapi era digitalisasi, Ustaz. Iya. Yang apa-apa kita bisa tidur pun, dosa pun bisa berjalan loh, Ustaz, ya kan? Ustaz ya? Mungkin pesan nih buat teman-teman yang lagi menonton nih, Ustaz, gimana? Nah, bagus sekali nih ya. Jadi pesannya gunakan media sosial, gunakannya itu untuk yang manfaat. Ya bisa jualan lewat situ, gitu. Bisa memberikan saling nasihat menasehati, bukan kita yang membuat nasihatnya, tapi dari ustadz yang lain, gitu. Nah itu bisa di-upload, bisa di-share, gitu. Siap. Jadi anak-anak muda jangan sampai terlena ketika memegang gadget yang sampai tengah malam nggak tidur-tidur. Terus sepanjang malam itu kita terlena dengan kemaksiatan. Ikut komen, ikut nonton, ikut apalagi berkata-kata kasar, kemudian menggunjing. Ingat, wailul likulli humazatil lumazah. Cepat atau lambat akan celaka orang-orang yang suka berkata-kata kotor, suka mengumpat, suka berkata-kata kasar, ya. Itu Nabi saja diingatkan oleh Allah. Walau kunta fazzan gholizul qalb, kalau kamu kasar, umatmu akan lari. Nah, oleh sebab itu yang paling bagus adalah kuntum khairum matin ukhrijat linnas. Kamu, kita semua adalah umat yang terbaik. Kata Allah, siapa itu? Ta'muru nabil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Mengajak kepada kebaikan dan mencegah daripada keburukan. Atau kalau ada kemungkaran kita cegah. Jangan sampai ikut-ikutan. Nah, peganglah gadget itu dengan sebaik-baiknya dan membawa manfaat. Masya Allah, Ustaz. Gitu teman-teman. Jadi nilai-nilai agama itu dibawa dalam kehidupan sehari-hari, tidak hanya kehidupan secara real saja, tapi kehidupan di dunia maya tadi, digitalisasi. Masya Allah. Oke, Ustaz, berakhir sudah nih, Ustaz, kita ngobrol-ngobrol terkait gini. Oke. Jangan lupa nanti nonton lagi di Talita Podcast terkait banyak-banyak topik-topik yang kita bicarakan. Saya Rafli dari host Talita Podcast. Pamit undur diri. Talita Podcast, podcast Talita Guru bersama Bimas Kemenang Provinsi Bali bersama Ustadz Ali atau Usli. Terima kasih Ustadz banyak ya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.